Tentu saja tidak begitu saja percaya dengan ucapan Jack. Durmagata, hahaha, Jack Danu, kamu pembohong besar. Bagaimana aku bisa percaya kalau itu adalah Nulinggo Kertapati asli, bukan tiruan sesuai dengan keahlianmu membuat berita bohong? Jack Danu segera menjawab, apa yang kamu andalkan dari Nulinggo Kertapati, Patih Pekebondanu maupun Dadung Ngosiaji? Mereka dengan sangat mudah dikalahkan oleh orang-orangku, walaupun mereka semua kebal dengan senjata setajam apapun. Itu pun masih belum termasuk 100 prajurit andalannya. Sekarang mereka aku pulangkan karena tidak terlibat makar beberapa bulan lalu. Hanya Nulinggo Kertapati yang aku butuhkan untuk dihukum di Mataram sesuai dengan kesalahannya. Mendengar kalau bantuan dari Nulinggo Kertapati bila berhasil kemudian itu tumpas, tentu saja Nulinggo Kertapati merasa dendam. Beruntung sekarang hanya dikalahkan oleh Jack Danu. Kalau ditumpas, semua bisa menemui ajal mereka dan harapan bebas masih ada. Atau setidaknya hanya dihukum beberapa bulan akan bisa kembali ke timur. Setelah melihat Durmagata tidak ada reaksi karena merasa heran, segera Jack Danu, apakah kamu ingin tahu siapa yang mengalahkan kepala pasukan Dadung Ngosiaji dengan mudah karena kebal dengan senjata setajam apapun? Durmagata, ayo katakan pembohong besar. Sengaja Durmagata ingin memancing kemarahan Jack Danu karena ingin melihat seberapa jauh ilmu Jack seperti yang disebut oleh Guru Macan Kumbang. Namun Jack Danu tidak pernah terpancing emosinya dikatakan sebagai pembohong besar. Jack Danu, bukan aku yang mengalahkan. Tiba-tiba Boy Gatot segera menjawab, aku yang telah memperdaya jago Nulinggo Kertapati. Dadung Ngosiaji, orang yang tidak mempan dengan senjata setajam apapun, tidak akan kuat menahan pukulan petinju. Mana tahan lengan atas dipukuli terus-menerus biar kebal. Jack menjagokan aku. Mendengar kata jago, Durmagata baru ingat akan kata-kata Guru Macan Kumbang. Pasti Nulinggo Kertapati diperdaya oleh Jack dan kelompoknya. Boy Gatot, Durmagata, kamu ingin tahu juga siapa yang mengalahkan jago Nulinggo Kertapati Patih Kebondanu? Kamu masih ingat yang mengalahkan gurumu beberapa bulan lalu? Dia ingin mengalahkan sekaligus 2 orang. Mana bisa? Saat berteriak mana bisa, dengan suara dibuat-buat mirip suara orang banci. Mendengar kelucuan Boy Gatot, semua penonton bersorak gembira, seperti terhibur beberapa bulan lalu. Seusai penonton bersorak, Boy Gatot melanjutkan, mereka adalah Yus Eko dan Diana Sunaringsasi. Kini semua mata tertuju kepada Yus Eko yang rupawan dan Diana Sunaringsasi yang cantik jelita. Semua penonton bersorak lagi, sementara penonton perempuan setengah baya berteriak histeris melihat Yus Eko yang rupawan. Lupa bahwa ini bukan penonton sandiwara. Durmagata, siapa yang mampu mengalahkan Nulinggo Kertapati? Diana Sunaringsasi. Siapa lagi? Durmagata, Jack. Diana Sunaringsasi. Siapa lagi kalau bukan Jose? Nulinggo Kertapati membokong saat Patih Kebondanu dikalahkan. Akibatnya sangat fatal. Kami mengobati semua yang kalah. Maaf Jack, belum saatnya bertanding. Maka Durmagata ingat ketika juga membokong Yus, kemudian terbanting. Yoseka juga mengobati dan beri pil agar muntah darahnya terhenti. Tiba-tiba saat ada kesempatan, Nulinggo Kertapati yang tangannya terikat berteriak, semua itu benar adanya. Aku rela kalah terhormat oleh kelompok Jack daripada rencana kau kalahkan dengan curang. Seusai Nulinggo Kertapati berhenti memberi pernyataan, dari tempat lain terdengar suara yang sudah tidak asing bagi Durmagata dan Macan Kumbang. Suara Patih Lemusegoro. Durmagata, keponakanku,
Menurut paman, sebaiknya kamu menyerah. Jangan diteruskan cita-citamu menjadi Raja Mataram yang tidak sah. Putri Dyah Ayu Pramudiawardhani ini adalah pewaris tahta yang sah. Durmagata juga heran. Ternyata Patih Lembu Segoro berada pula di pelataran Candi Borobudur bersama Dyah Pramudiawardhani. Juga persis apa yang dikatakan gurunya Eyang Macan Kumbang. Bila Ambar tidak ada, berarti Patih Lembu Segoro tidak akan pernah kembali bergabung lagi kepada dirinya dan menjadi lawan. Durmagata, Paman memang seorang yang mudah berubah pikiran, maka aku tidak hiraukan lagi. Dulu sangat mengharapkan aku menjadi Raja Mataram dengan cara merebut tahta Raja Mataram, Samaratungga. Patih Lembu Segoro, Durmagata, pemikiran paman dulu sangat dimengaruhi oleh sihir dari nenek sihir tua, Durgandini, yang kamu upah agar aku membantumu naik tahta. Sekarang paman sudah terlepas dari pengaruh sihir berkat pertolongan seseorang. Ternyata benar apa yang dikatakan nenek sihir tua Durgandini, bahwa pengaruh sihirnya akan berkurang, bahkan hilang sama sekali bila terpengaruh oleh orang lain zaman. Durmagata, hahaha, paman mulai jadi pembohong. Coba sebutkan nama seseorang itu kalau memang ada. Tiba-tiba berteriak nyaring. Diana Sunarengsasi, Durmagata, sebaiknya kamu menyerah saja. Aku yang dimaksud Paman Patih Lembu Segoro. Aku telah mengajarkan ayat-ayat suci sebagai penolak sihir nenek tua bangka Durgandini. Mendengar nama nenek sihir tua Durgandini yang diubah oleh muridnya, Guru Macan Kumbang baru mengerti sekarang ini karena muridnya tidak pernah memberitahu. Macan Kumbang hanya menganalisa bagaimana Patih Lembu Segoro yang dulu sangat mengharapkan Durmagata menjadi Raja Mataram dengan imbalan mengangkat Patih Lembu Segoro seumur hidup. Lama-kelamaan Patih Lembu Segoro sudah tidak peduli dengan kemauan Durmagata menjadi raja. Sebelum keheranan Durmagata habis, dari alah lain seseorang berteriak nyaring. Taat Sugriwo, Durmagata, kamu memang jahat, tidak pantas menjadi Raja Mataram. Aku kau terima menjadi prajuritmu. Kau ajak aku ke Pulau Gambang. Kau tinggalkan aku seorang diri. Begitu aku mau ke telatah tanah Jawa, ternyata sampan telah kau lubangin yang tidak mungkin dapat ditambah lagi. Urungkan niatmu yang busuk itu. Durmagata heran, bagaimana Sugriwa mampu kembali ke Pulau Jawa tanpa perahu. Suatu hal yang tidak mungkin. Juga Upasewu sangat heran, bagaimana Sugriwa diterima sebagai prajuritnya, sementara dia saja menolaknya dengan cara yang halus karena kecurigaannya. Ndoro Durmagata, bagaimana bisa Sugriwa diterima sebagai prajurit? Aku mencurigai sebagai mata-mata. Aku hampir saja menerimanya, kemudian aku tolak. Belum sempat Durmagata menjawab dengan berteriak nyaring, Patih Lembu Segoro, awalnya juga aku mencurigai Sugriwa sebagai mata-mata yang diselundupkan, sehingga Sugriwa ditempatkan di Pulau Gambang sebagai hukuman. Tetapi itu dulu. Sekarang aku tidak menaruh syakwa sangkal terhadap Sugriwa, karena sekarang sama-sama berseberangan dengan Durmagata. Tiba-tiba dari dahan pohon besar yang menaungi penonton turun di tengah-tengah pelataran Candi Borobudur dengan membawa tongkat saktinya. Nenek sihir Durgandini. Aku mendengar percakapan kalian semua. Diana, kamu telah menghalangi sihirku terhadap Patih Lembu Segoro agar membantu Durmagata menjadi Raja Mataram. Maka pagi ini sebelum matahari terbit, aku harus membunuhmu. Ayo lawan aku yang sudah renta ini. Pilih mana saja bagian tubuhku yang kau suka. Pukul dengan kekuatan penuh. Mendengar ucapan nenek sihir tua ingin membunuh Diana sebelum matahari terbit,
Jack langsung mengirim pesan telepati kepada Diana. Maka Diana pandangannya tertuju kepada Jack Danu yang sedang mengirim pesan. Bertahanlah sekitar 5 menit sampai matahari terbit.